Telepati, kedengarannya kayak sesuatu dari film fiksi ilmiah ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, sebagian dari konsep ini mungkin lebih nyata dari yang kita kira? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan coba membedah di mana sih batas antara koneksi batin yang misterius dan teknologi otak yang beneran ada. Yuk, kita mulai. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih Anda tiba-tiba kepikiran seseorang, beberapa detik kemudian orang itu nelpon? Atau mungkin Anda punya firasat nggak enak tentang orang yang Anda sayangi, padahal mereka lagi jauh banget. Nah, perasaan-perasaan misterius inilah yang jadi titik awal penelusuran kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, koneksi batin yang misterius. Di sini kita akan membahas pengalaman-pengalaman telepati yang mungkin ya Anda sendiri pernah rasakan, terutama dengan orang-orang terdekat. Tanda-tanda ini kayaknya umum banget ya, merasa tahu apa yang pasangan butuhkan bahkan sebelum mereka ngomong, atau ikut ngerasa sedih waktu sahabat kita lagi ada masalah di kota lain. Pengalaman-pengalaman inilah yang seringkali bikin kita mikir, ini cuma kebetulan atau ada sesuatu yang lebih ya? Lalu, gimana sains mencoba menjelaskan fenomena ini? Salah satu konsep yang paling menarik itu datang dari psikolog terkenal, Carl Jung. Beliau menyebutnya sinkronisitas. Jadi ini bukan soal transfer pikiran, tapi lebih ke kebetulan yang bermakna. Dua peristiwa yang sebenarnya nggak berhubungan, tapi buat kita pribadi, rasanya sangat signifikan dan nyambung banget. Oke, lanjut ke bagian kedua, empati, bukan membaca pikiran. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita ngerasain koneksi yang dalam banget itu? Ternyata, sains modern nggak nemuin bukti adanya pembacaan pikiran, tapi justru menunjuk ke sebuah mekanisme biologis yang nggak kalah menakjubkan, yaitu empati. Nah, ini nih bedanya. Penting banget untuk kita pahami. Empati yang didukung kuat oleh sains itu tentang kemampuan kita buat merasakan bersama. Kita bisa ikut ngerasain dan paham emosi orang lain. Sementara telepati itu klaim soal kemampuan buat tahu isi pikiran orang lain secara langsung, yang sampai sekarang masih dianggap pseudoscience. Dan kutipan dari Daniel Goleman ini benar-benar ngejelasin semuanya. Menurut dia, empati itu bukan sihir atau kekuatan super. Empati adalah bagian inti dari kecerdasan emosional kita. Cara kita memahami dan berinteraksi satu sama lain. Sebuah kemampuan manusia yang sangat nyata dan bahkan bisa diukur. Terus, gimana cara otak kita melakukannya? Jawabannya ada pada sesuatu yang keren banget namanya neuron cermin atau mirror neurons. Anggap aja ini sel-sel otak ajaib yang aktif seolah-olah kita sendiri yang lagi ngelakuin atau ngerasain apa yang kita lihat pada orang lain. Inilah dasar biologis dari empati, yang bikin kita bisa ngerasa terhubung banget. Tapi, gimana dengan ide kalau kita bisa ngirim pikiran kayak gelombang radio? Nah, mari kita lihat apa kata sains tentang getaran pikiran dan medan energi ini. Ada kepercayaan yang cukup populer kalau pikiran dan emosi kita itu bisa menciptakan semacam medan energi fisik. Idenya adalah kita memancarkan getaran positif atau negatif yang bisa dirasakan orang lain, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Dan ini dia yang sains temukan. Yang menarik, tubuh kita, terutama jantung, itu emang menghasilkan medan elektromagnetik yang bisa diukur loh, tapi jangkauannya itu terbatas banget, cuma sekitar 1,5 meter. Tentu ini terlalu lemah untuk menjelaskan gimana caranya pikiran bisa dikirim lintas kota atau bahkan lintas ruangan sekalipun. Sains udah mencoba menguji ini dengan sangat serius. Ada berbagai eksperimen, kayak eksperimen Gensfield misalnya, beberapa hasilnya memang sedikit di atas tingkat kebetulan. Tapi masalahnya, efeknya kecil banget dan sangat-sangat sulit untuk diulang secara konsisten. Jadi kesimpulan dari komunitas ilmiah sampai hari ini, belum ada bukti kuat yang mendukung adanya telepati alami. Tapi, ceritanya nggak berhenti di sini. Justru disinilah fiksi ilmiah mulai berubah jadi fakta ilmiah. Kalau kita nggak bisa melakukannya secara alami, ya kita sedang belajar cara membuatnya dengan teknologi. Selamat datang di era Brain-to-Brain Interface atau disingkat BBI. Ini bukan lagi sekedar ide di novel, tapi sebuah bidang teknologi yang nyata. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komunikasi langsung dari satu otak ke otak lainnya tanpa lewat panca indera kita. Dan ini bukan lagi teori loh, ini sudah pernah dilakukan. Pada tahun 2014, sebuah eksperimen bersejarah berhasil melakukannya. Jadi ada seseorang di India yang memikirkan kata hola. Pikirannya direkam oleh alat EEG, diubah jadi kode digital, lalu dikirim lewat internet ke Perancis. Di sana, sebuah teknologi lain merangsang otak si penerima, yang kemudian berhasil melihat dan menerjemahkan pesannya. Luar biasa kan? Memang, teknologinya masih di tahap yang sangat awal. Walaupun ini sebuah terobosan besar, transmisi satu kata sederhana itu butuh waktu sekitar 70 menit. Ini menunjukkan betapa rumitnya proses ini, tapi sekaligus menunjukkan betapa besarnya potensi yang ada di masa depan.
Lalu, masa depannya gimana? Para ilmuwan percaya kuncinya ada pada kecerdasan buatan atau AI. AI bisa banget membantu kita menerjemahkan sinyal otak yang super rumit itu dengan jauh lebih cepat. Bahkan ada konsep seperti high bay, di mana kecerdasan kolektif banyak manusia digabungkan dengan kekuatan AI. Wah, bayangin aja apa yang bisa kita capai dengan itu. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan yang menarik ya. Dari sekedar perasaan koneksi batin yang akrab, kita menyelami dasar biologisnya lewat empati. Sampai akhirnya melihat kenyataan teknologi komunikasi otak ke otak yang sedang dikembangkan. Semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi langsung dari pikiran ke pikiran, apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih jujur?